Bab 1133. Jiwa Sisa Dok. Kekuatan Dewa Iblis menakutkan menyapu. Raja Iblis Langit dengan santai mengangkat tangannya. Dan energi iblis menyembur keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan. Saat bayangan itu mendekat, Raja Iblis Langit tiba-tiba gemetar. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, Raja Iblis Langit mau tidak mau mundur 2 langkah. Bagaimana kekuatan dahsyat itu bisa meletus di masa-masa awal alam spiritual? Raja Iblis Langit telah hidup puluhan ribu tahun. Dan bukan berarti dia belum pernah melihat tubuh Dewa Iblis. Hanya saja, dalam kekuatan Dewa Iblis milik Louis Lu, ada kekuatan Dao yang membuatnya takut. Kekuatan ini aneh dan misterius. Dan Raja Iblis Langit, yang belum mengkonsolidasikan alamnya, menderita karena trik ini. Beri kamu kesempatan lagi. Mengapa tidak biarkan aku menghancurkan istanamu? Apakah itu bertentangan dengan hukum surga? Louis Lu, yang berada di atas kehampaan, bertanya dengan tenang. Raja Iblis Langit menggertakkan giginya. Tidak peduli apa yang dia pikirkan. Kekuatan Louis Lu telah mencapai titik yang menakutkan. Jika dia benar-benar bertarung dengan Louis Lu jelas bukan lawannya. Tapi, dia tidak bisa membunuh Louis Lu. Ia ingin memberi pelajaran pada Louis Lu. Tetapi kekuatan yang baru saja meletus dari Louis Lu sudah cukup mengejutkannya. Dan saat ini, Louis Lu sedang memegang pedang Skyrender, ditambah senjata dewa. Pada saat itu, jika wanita tua itu membuat masalah untuk dirinya sendiri lagi, dia akan kehilangan keuntungan lebih dari dirinya. Dalam keputusasaan, Raja Iblis Langit tidak punya pilihan selain menghela nafas dan berkata dengan wajah muram, "Raja Tianxia, jangan berpikir aku benar-benar takut padamu. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu inginkan?" "Hahaha. Apa yang aku inginkan?" Louis Lu tertawa keras, menatap An Mo Xuan, dan berkata dengan tenang, "Ini sangat sederhana. Aku ingin hidup An Mo Xuan." Hati An Mo Xuan tenggelam. Dia tidak tahu mengapa Raja Iblis Langit takut pada Louis Lu. Tetapi sekarang Louis Lu kuat. Dia mungkin putus asa. Kini Louis Lu meminta nyawanya sendiri. Berdasarkan pemahamannya tentang Raja Iblis Langit, Raja Iblis Langit pasti akan menyerahkan diri jika Louis Lu agresif. An Mo Xuan melirik Raja Iblis Langit yang bersalah, dan berkata dengan suara rendah, "Ayah, Louis Lu ini hanya menggertak. Jika dia menginginkan nyawa anak itu, demi ras, berikan dia hartanya." An Mo Xuan bertaruh. Jika dia diam sekarang, Raja Iblis Langit pasti akan menyerahkan dirinya. Raja Iblis Langit melambaikan tangannya dan berkata kepada Louis Lu, "Raja Tianxia, jangan keterlaluan." Louis Lu menembakkan energi pedang dengan santai dan meraung ke arah An Mo Xuan. Mendengar An Mo Xuan menjerit, darah menyembur keluar seketika, dan lengan kanannya langsung terpisah dari tubuhnya. An Mo Xuan jatuh ke tanah kesakitan. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan tanah terus berjuang. "Raja Iblis Langit, aku akan memberimu wajah hari ini. Jadi aku tidak akan membunuh bajingan ini." Louis Lu mengangkat senyum dingin. Dia memandang An Mo Xuan dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. "Karena kamu tidak mengambil harta ras siluman, lupakan saja. Raja menginginkan lenganmu hari ini. Apakah kamu yakin?" "Aku menerima." An Mo Xuan mengeluarkan 2 kata dari mulutnya. Matanya akan terbakar. "Bagaimana denganmu, Soan Bugu?" Louis Lu menatap Raja Iblis Langit dan bertanya dengan dingin, "Terima kasih, Raja Tianxia.
karena telah mengajari anjing-anjing untuk raja ini. Jika Raja Tianxia tidak melakukan apa-apa, maka kami akan pergi dulu. Soan Dugu tidak bisa melepaskan amarahnya. Menggenggam tangannya. Darah merembes. Oke. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu reuni ayah dan anakmu. Louis Lu mencibir. Dan menghilang ke dalam kehampaan sebagai sosok. Tidak lupa mengatakan, Anmos Suan, aku juga ingat. Perjanjian 3 tahun. Pertahankan hidupmu dulu. Dan ketika waktu yang disepakati habis, aku akan datang untuk mengambil hidupmu lagi. Melihat Louis Lu pergi, Raja Iblis Langit menjadi geram, memuntahkan seteguk darah, dan mengutuk dengan marah. Aku telah begitu tidak berguna selama bertahun-tahun. Louis Lu, tunggu saja aku. Jangan khawatir. Aku akan mengantarmu ke yang mulia besok. Raja Iblis Langit mengertakkan gigi dan berkata, kamu setia kepada ras iblisku. Aku akan membiarkanmu mengambil nama Louis Lu. Anmos Suan berjuang untuk berdiri dan berkata, terima kasih, ayah. Larut malam. Kerajaan air langit. Meski malam tiba, kerajaan air langit yang semula kaya kini dalam keadaan kacau balau. Dan rakyatnya hancur. Dari waktu ke waktu, terdengar jeritan kesakitan. 3 kerajaan besar sekarang semuanya diperintah oleh ras iblis. Dan kekuatan ras manusia sangat kecil. Kecuali istana kerajaan ibu kota kekaisaran dan 2 penguasa dewa surgawi dari kerajaan air langit. Umat manusia lainnya melarikan diri ke wilayah ras siluman atau dibunuh oleh ras iblis dan diambil sebagai budak. Semua orang tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum ras iblis sepenuhnya menguasai 3 kerajaan. Karena ras iblis saat ini sama sekali belum melancarkan serangan umum terhadap umat manusia. Umat manusia yang kehilangan pemimpinnya telah lama merugikan diri sendiri. Mereka semua menunggu kematian datang. Louis Lu datang ke kerajaan air langit. Kamar tidur Dok. Istana telah lama kehilangan kemakmuran sebelumnya. Dan istana berantakan. Tetapi semua barang berharga telah disapu oleh ras iblis. Melihat semua yang ada di depannya, Louis Lu teringat. Memikirkan kembali hari-hari ketika Dok memimpin jutaan orang untuk menyerang Anmos Suan. Masa lalu masih jelas dalam ingatannya. Dan ia ingat bahwa Dok dibunuh oleh Reager Suan untuk melindungi dirinya sendiri. Dan ada perasaan campur aduk di hatinya. Saat ini, Louis Lu tiba-tiba merasa hangat di pelukannya. Buku langit langsung terbang dari tangannya. Mengambang di depan Louis Lu. Memancarkan cahaya yang menyilaukan. Segera setelah itu, buku langit terbentang. Dan lembaran kertas mengelilingi Louis Lu. Kertas yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar dengan cepat. Dan cahaya mulai menjadi semakin menyilaukan. Di bawah cahaya, sebuah hantu terbentuk. Kakak Louis Lu. Lama tidak bertemu. Suara Dok terdengar. Louis Lu memandang hantu di depannya dengan penuh semangat. Dan tubuhnya mulai bergetar terus-menerus. Dok. Apakah itu kamu? Dok menunjukkan senyum di wajahnya dan mengangguk. Kakak, ini aku. Tapi ini bukan tubuhku. Tapi sisa jiwaku. Jangan khawatir, kakak. Aku berada di tempat yang sangat aman. Alasan kenapa aku muncul sekarang adalah karena ada lingkaranku di istana ini. Dok saat berbicara, air mata mengalir di wajahnya. Kakak. Aku merindukanmu. Louis Lu berjalan di depan Dok. Dengan senyum puas di wajahnya. Selama kamu aman. Jika tidak, aku akan merasa bersalah selama sisa hidupku. Tidak apa-apa, Kak. Untungnya. Sekarang aku tahu pengalaman hidupku. Dan aku juga tahu identitasmu. Kata Dok. Pengalaman hidupku. Pengalaman hidup apa? Hei.
Rahasianya tidak boleh dibocorkan. Dok tertawa. Kamu masih memberitahuku di mana kamu berada. Louis Lu menggerakkan sudut mulutnya. Jangan merahasiakan. Cepat katakan padaku. Dok berkata dengan sedih. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Tapi aku ingin memberitahumu hal yang penting dulu. Katamu. Waspadalah terhadap sekte misterius. Bersambung. Bab 1134. Misteri Buku Langit. Dok, meskipun kita bersaudara, aku benar-benar tidak percaya semua yang kamu katakan. Apa kamu tidak tahu hubunganku dengan sekte misterius? Louis Lu berkata dengan wajah muram. Dok berkata dengan suara yang dalam. Kak Louis Lu, apakah kamu tahu apa yang dilakukan selir Yuni setelah dia membawaku pergi? Saat aku membuka mata, aku melihat selir Yuni. Dia mencuri darahku. Dok berkata dengan panik. Dia memang menyelamatkanku. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa aku sadar, yang pertama reaksinya adalah membunuhku. Aku tidak pernah begitu takut pada seseorang. Dia lebih menakutkan dari ras iblis. Memikirkan aura suci pada selir Yuni, Louis Lu tidak bisa menahan cemberut, dan bertanya, apakah kamu yakin itu selir Yuni? Aku yakin itu ketua sekte. Master sekte misterius. Dok berkata dengan serius. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi aku bisa merasakan itu hal yang menakutkan. Lalu mengapa kamu bertahan? Louis Lu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dok tersenyum misterius. Hanya karena dia aku benar-benar terbangun. Bangun. Apa maksudmu? Louis Lu bertanya. Kak Louis Lu, aku pikir kamu juga tahu apa yang diwakili oleh kodok penelan. Dan apa yang diwakili oleh sekte misterius. Kata Dok. Louis Lu menjawab. Setahu aku, kodok penelan mewakili bencana puluhan ribu tahun. Dan sekte misterius selamat dari adanya bencana puluhan ribu tahun dengan selamat. Bukan seperti itu. Dok menggelengkan kepalanya. Itu hanya kedok yang disebarkan oleh sekte misterius. Di dunia ini, kodok penelan sudah punah sejak zaman dahulu. Lalu kamu? Louis Lu bertanya sambil tersenyum masam. Aku bukan kodok penelan. Tapi titisanku adalah kodok penelan. Dok cepat berkata. Kamu tidak benar-benar mengira aku kodok penelan. Bukan. Kalau tidak, Louis Lu bertanya tanpa daya. Mungkinkah aku masih menganggapmu ras siluman yang lain? Aku juga bukan ras siluman. Kata Dok. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Kata Louis Lu. Aku bukan ras siluman. Aku bukan ras iblis. Aku bukan ras manapun. Kodok penelan hanyalah titisanku. Tubuhku bukan kodok penelan. Siapa yang memberitahumu? Tanya Louis Lu. Aku sudah menebaknya sendiri. Kata Dok dengan sungguh-sungguh. Ya. Selama kamu aman. Kata Louis Lu. Kamu tidak penasaran dengan identitasku? Tanya Dok. Tidak. Aku hanya punya 2 pertanyaan. Louis Lu berkata dengan enteng. Apa pertanyaannya? Saudara, kamu hanya bertanya. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak aku ketahui. Dok berkata kepada Louis Lu dengan wajah bangga. Apa yang terjadi dengan buku langit yang kamu tulis karena bosan saat itu? Juga, kamu bilang kamu tahu identitasku. Jadi kamu juga menebaknya? Tanya Louis Lu. Dok berpikir sejenak, dan berkata, buku langit lebih sulit dijelaskan. Tapi aku memang tidak menulis sembarangan. Aku hanya menuliskan apa yang aku tahu. Lalu hal-hal yang belum terjadi. Kamu juga tahu? Louis Lu bertanya. Ya, kadang-kadang aku akan tahu.
Dan aku akan menulisnya di buku langit. Dan aku tidak tahu mengapa. Dok berkata dengan putus asa. Untuk pengalaman hidupmu, aku tidak bisa memberitahumu secara spesifik. Berbicara terlalu banyak ada hubungannya dengan ayahmu. Ayahku. Louis Lu terkejut. Apakah kamu tahu keberadaan ayahku? Dok menggelengkan kepalanya. Aku belum sepenuhnya terbangun. Kebangkitanku perlu dibangunkan sedikit demi sedikit dengan bencana puluhan ribu tahun. Tapi aku tahu. Wanita itu pasti tahu ayahmu, keberadaan ayahmu. Kamu hanya bisa mendapatkan petunjuk tentang ayahmu jika kamu menemukan orang itu. Siapa? Louis Lu bertanya. Dok berpikir lama. Dan berkata, Kak Louis Lu. Ada seorang pertapa di dunia spiritual. Yang terkait erat dengan ayahmu. Tetapi sekarang orang ini. Khususnya aku tidak dapat menemukan lokasinya. Aku hanya tahu perkiraan lokasinya. Orang itu seharusnya berada di area barat dunia spiritual saat ini. Area barat dunia spiritual. Ya. Dok mengedipkan matanya yang besar. Dengan kerajaan air langit sebagai pusatnya. Jauh ke barat. Kamu dapat mencapai area barat dunia spiritual. Namun, jaraknya jauh. Dan sistem kultivasi timur dan barat berbeda. Sehingga area barat dunia spiritual dan dunia spiritual tidak pernah ada. Tidak ada yang menyebutkannya. Dan itu normal. Kebanyakan orang telah melupakan area barat dunia spiritual. Tapi pertapa itu memiliki temperamen yang aneh. Dok mengerutkan kening. Tuan pertapa yang kamu sebutkan juga dari dunia spiritual kita. Louis Lu mengangguk dan bertanya. Ya. Itu adalah orang yang kuat yang dapat melampaui 6 dunia dan mengubah hukum dunia. Bahkan jika buku langit ada di tanganku. Semua yang aku tahu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Dok menjelaskan. Melampaui 6 dunia dan mengubah hukum dunia. Apakah itu lebih kuat dari alam spiritual? Louis Lu bertanya. Alam roh surgawi. Alam roh surgawi ada di tangannya. Bahkan semut pun tidak, kata Dok. Louis Lu menarik napas tajam. Apa hubungan ahli seperti itu dengan ayahku? Dok menggelengkan kepalanya dengan tenang. Aku merasa ayahmu mungkin lebih kuat dari pria perkasa ini. Apa? Louis Lu berseru kaget. Melampaui 6 dunia dan mengubah aturan. Kata-kata ini berada di luar kognisi Louis Lu. Tapi bagaimana mungkin ayahnya sendiri berada pada level yang sama dengan keberadaan yang begitu menakutkan? Lalu kenapa dia tidak datang menemuiku sekarang? Mungkinkah masalah apa yang dihadapi ayahnya? Betul. Dok mengangguk. Yang perkasa itu bernama ketua sekte di dunia spiritual. Ketua sekte Devi. Ibu angkat. Louis Lu mengetahui misteri ketua sekte Devi. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Dok, hatinya tiba-tiba bergetar. Karena ibu angkatnya mengetahui banyak hal. Dia juga mengetahui keberadaan ayahnya. Mengapa tidak memberitahu diri sendiri? Ibu angkat. Louis Lu mengerutkan kening. Iya. Sebenarnya aku lupa bahwa ketua sekte adalah ibu angkatmu. Dok tiba-tiba berkata. Kalau begitu mudah saja, maka dia pasti akan kuberitahu keberadaan ayahmu. Hanya dengan menemukan ayahmu, kamu dapat berhasil mengatasi kesengsaraan iblis hati. Metode yang dikatakan Genko Tian dan yang lainnya kepadamu secara alami bagus. Tetapi ada banyak hal yang tidak dia ceritakan sama sekali. Dok menjelaskan. Aku tidak tahu mengapa Genko Tian dan yang lainnya bertindak seperti ini. Tetapi aku akan memberitahumu, Kakak Louis Lu. Di dunia ini, kecuali aku, siapapun boleh menyakitimu. Dan aku tidak akan pernah. Bukannya aku tidak bisa, tapi aku tidak bisa.
Meskipun sejumlah besar informasi mengejutkan Louis Lu. Louis Lu yang telah mengalami badai besar telah lama akrab dengannya. Dia hanya perlu pergi ke area barat dunia spiritual. Semua misteri akan terungkap secara alami. Dok, bukannya aku tidak percaya padamu. Kenapa kamu tahu begitu banyak? Karena aku buku langit. Bersambung. Bab 1135. Tidak takut pada apapun di bumi. Buku langit. Kamu buku langit. Apa maksudmu? Tanya Louis Lu gugup. Pada saat suara itu jatuh, sisa jiwa Dok berangsur-angsur berubah menjadi hantu. Meskipun Dok sedang menjelaskan sesuatu sepanjang waktu, dia tidak dapat mengeluarkan suara sama sekali. Lambat laun, sisa jiwa Dok mulai berputar dengan cepat, menghilang. Sial. Louis Lu mengutuk dengan marah. Bagaimana orang menghilang pada saat kritis? Buku langit membuat Louis Lu penasaran, dan juga merupakan kunci untuk memecahkan misteri tersebut. Karena Dok bilang dia buku langit, dia tidak bisa mengganti buku langit. Apa artinya? Mungkinkah memang ada penulis di baliknya? Ada terlalu banyak keraguan saat ini, dan Louis Lu tidak terlalu memikirkannya. Datanglah ke rak buku besar. Louis Lu meniru Dok sebelumnya, mengerutkan kening, dan perlahan berteriak, "Buka!" Apakah tidak ada yang benar-benar menebak kata sandi seperti itu? Dengan kata sandi turun, rak buku mulai terbuka perlahan, dan Louis Lu masuk ke ruang rahasia. Bau busuk menerpa wajahnya. Sebelumnya, ia hanya menunggu Dok di luar. Tetapi ia tidak menyangka bahwa bagian dalamnya sangat bau. Dinding di sekitarnya mulai berubah bentuk. Dan setelah beberapa saat, ruang besar muncul di depan Louis Lu. Dan koin emas memancarkan cahaya yang menyilaukan, yang mengejutkan Louis Lu. Gunung koin emas tingginya hampir 100 kaki. Louis Lu tersentak. Ini terlalu spektakuler. Jika Louis Lu tidak melihat dengan hati-hati, dia akan mengira itu adalah gunung emas. Namun, masih banyak harta karun di gunungan koin emas ini. Energi spiritual yang kuat melayang di udara bersama dengan bau busuk. Apa-apaan? Bau apa ini? Louis Lu tidak bisa menahan kutukan dan melihat sekeliling. Ketika Louis Lu melihat pakaian dalam dengan tumpukan koin emas, dia tiba-tiba menyadari apa kebiasaan khusus kak naga ini. Louis Lu melihatnya dengan jijik, melambaikan tangannya, mengumpulkan laporan keuangan yang tak terhitung jumlahnya ke ruang dewa iblisnya, dan pergi dengan cepat. Hanya ada telur busuk yang tak terhitung jumlahnya, sayuran busuk, pakaian dalam berjamur, dan kaos kaki yang tidak berpasangan. Meskipun Louis Lu memiliki ruang dewa iblis yang besar, harta ini hampir memenuhi tau kelima di tubuhnya. Orang baik, awalnya. Louis Lu hanya curiga bahwa Raja Siluman dan Kak Naga melebih-lebihkan. Tetapi setelah merasakan bayi yang berat, dia menyadari bahwa apa yang mereka katakan sudah sangat dibesar-besarkan. Hanya bayi-bayi ini. Seluruh ras siluman tidak akan bisa menghabiskan 20 tahun tanpa makanan atau minuman. Pantas saja para Raja Siluman memandang Kak Naga dengan pandangan aneh. Berjalan keluar dari kamar Dok, Louis Lu tidak bisa menahan muntah. Siapa? Apa yang kamu lakukan di sini? Di istana ibu kota kekaisaran kita. Kedua lelaki tua itu memegang pisau besar dan mendarat di depan Louis Lu. Louis Lu memandang mereka berdua. Sudah mengetahuinya di dalam hatinya. Ini mungkin dua ahli alam dewa surgawi yang tersisa dari kerajaan air langit. Sebelum Louis Lu bisa membuka mulutnya,
Keduanya bergegas menuju Louis Lu dari kiri ke kanan. Louis Lu dengan tidak tergesa-gesa melambaikan tangannya yang besar. Dan hembusan nafas langsung keluar, membuat kedua tuan itu terbang. Keringat dingin keluar dari kepala kedua lelaki tua itu. Dan mereka langsung diliputi oleh kekuatan menakutkan Louis Lu. Pria muda di depannya sangat kuat dan menakutkan. Ketika dia mengangkat tangannya, dia bisa membunuh dua orang. Salah satu tetua menjadi tenang, menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, aku tidak tahu apa urusannya datang ke Istana Air Langit larut malam. Ini adalah tetua tertinggi Kerajaan Air Langit, yang saat ini memimpin Kerajaan Air Langit. Raja ini adalah Louis Lu, Raja pendamping Kerajaan Air Langit." Louis Lu berkata enteng. Setelah mendengar nama Louis Lu, kedua lelaki tua itu langsung bersemangat. Dan salah satu lelaki tua itu menangis dan gemetar di sekujur tubuhnya. Celepuk. Keduanya berlutut di tanah pada saat bersamaan. "Kamu adalah Louis Lu." Berdiri bahu-membahu raja. "Kamu datang untuk menyelamatkan kami. Kamu akhirnya di sini." Pria tua itu menangis dengan hidung dan air mata. "Jika kamu datang 2 hari kemudian, aku khawatir Kerajaan Air Langit benar-benar akan lenyap." Louis Lu tidak tahan dan membantu lelaki tua itu. "Aku tahu, kamu telah menderita. Raja ini telah kembali. Dan aku tidak akan pernah membiarkan ras iblis melakukan kejahatan lagi. Tuanku, namaku Derek Liu. Dan ini saudaraku, Liu Liu." Derek Liu memperkenalkan. "Aku sudah mengetahui hal-hal umum. Bagaimana situasi di ibu kota Kekaisaran Air Langit sekarang?" Louis Lu bertanya. "Apakah semua itu dilakukan oleh ras iblis itu?" Derek Liu berteriak. "Tidak, ini bukan ras iblis." Sejak berita penyerangan ras iblis ke ibu kota Kekaisaran Air Langit keluar, para menteri Sok Suci yang menggunakan panji melayani negara dan rakyat setiap hari. Seluruh ibu kota Kekaisaran telah dilenyapkan. Kami berdua telah mengasingkan diri. Ketika kami meninggalkan pengasingan, mereka telah berlindung di ras iblis." Derek Liu berkata dengan marah. "Kami berdua telah mengikuti Raja Air Langit selama bertahun-tahun. Raja Air Langit memiliki kebaikan yang besar kepada kami. Raja Air Langit secara khusus mengaku kepada kami dua bersaudara. Mari kita dua bersaudara duduk di ibu kota Kekaisaran. Tetapi sekarang, Yang Mulia, aku minta maaf untukmu. Aku malu dengan ekspektasimu terhadapku." Kedua lelaki tua itu menangis bersamaan. Louis Lu menjadi dingin dan bertanya dengan serius, "Di mana ras iblis itu?" Derek Liu menjawab, "Ras iblis memberi kami ultimatum beberapa hari yang lalu. Sebelum matahari terbenam besok, kami akan melancarkan serangan umum ke ibu kota Kekaisaran." Kedua saudara laki-laki telah bersiap untuk berperang melawan ibu kota Kekaisaran. Bersiaplah untuk hidup dan mati bersama. "Oke, kalian berdua bisa istirahat dulu. Dan serahkan sisanya padaku," kata Louis Lu dengan tenang. "Tuanku, kamu tidak boleh. Meskipun kekuatanmu setinggi langit, tetapi sekarang berbeda." Derek Liu berkata dengan gugup. "Ras iblis naik sangat cepat. Dan kali ini aku mengantar Dewa Emas. Ada sebanyak 10 guru di alam Dewa Surgawi. Jika sesuatu terjadi padamu lagi, bagaimana kami bisa menghadapi Yang Mulia di bawah kami berdua?" Derek Liu berkata, "Aku hanya berharap pangeran dapat membawa orang-orang di ibu kota Kekaisaran menjauh dari ibu kota Kekaisaran malam ini. Kami sudah bertanya. Ada lingkaran sihir yang bisa dikirim ke ras siluman. Kota Louis dari ras siluman sedang merekrut manusia yang terlantar.
Dan tolong selamatkan ibu kota kekaisaran, kata Derek Liu. Dia dan Liu Liu berlutut di tanah lagi. Omong kosong. Tuanku berkata bahwa kalian berdua bisa istirahat saja. Beberapa ras iblis juga ingin masuk ke kerajaan air langit. Louis Lu berkata dengan ekspresi serius. Ingat, meskipun raja belum berada di ibu kota kekaisaran, aku masih menjadi raja mahkota dari kerajaan air langit. Kaisar air langit tidak ada di sini. Jadi aku juga bertanggung jawab untuk mempertahankan kerajaan air langit. Derek Liu menatap Louis Lu dengan gugup dan melanjutkan, Tuanku, situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting. Perintah untuk membuka gerbang kota. Niat membunuh muncul dari Louis Lu. Aku ingin melihat apakah ada ras iblis yang berani masuk ke kota besok. Aku setengah langkah dari ibu kota kekaisaran. Siapapun yang melanggar ibu kota kekaisaran kami akan ditembak mati. Bersambung.